Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Perkenalkan, saya Susi Andriani, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kanvas kerja saya terkait dengan penugasan demonstrasi kontekstual pada materi ini. Pertama, saya akan coba paparkan dulu tentang visi saya, di mana visi tersebut saya ambil dengan tema bergerak bersama, wujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berwawasan lingkungan. Bergerak bersama merupakan pewujudan visi dari guru penggerak, sedangkan mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berwawasan lingkungan merupakan visi yang menyangkut tentang sekolah, tentang masa depan murid-murid kita, apa yang kita inginkan nanti. Nah, dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan dengan judul menumbuhkan karakter murid yang berwawasan lingkungan. Tentu saja prakarsa perubahan ini saya munculkan dengan melihat dulu aset dan potensi yang dimiliki oleh sekolah sehingga muncullah prakarsa perubahan ini. Dari sana kami berusaha untuk menjabarkannya dalam kanvas Bagja. Kita tahu sendiri bahwa Bagja terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Untuk J adalah jabarkan rencana, kemudian hanya atur eksekusi. Sekarang mari kita lihat bagaimana penjabarannya dalam kanvas Bagja. Untuk B, buat pertanyaan utama atau define, maka pertanyaan yang saya munculkan adalah bagaimana sih menumbuhkan karakter murid yang berwawasan lingkungan. Untuk itu, tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah dan guru bertukar pikiran tentang penumbuhan karakter murid. Kemudian setelah itu, kita lakukan dengan cara membuat daftar karakter yang berwawasan lingkungan itu bagaimana. Karakter yang berwawasan lingkungan di sekolah, daftar ini bisa kita cari dari berbagai sumber, sehingga nanti kita bisa menemukan bagaimana karakter murid yang berwawasan lingkungan. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa saja yang sudah menumbuhkan karakter yang berwawasan lingkungan di sekolah? Kemudian, kegiatan apa saja yang telah mampu menumbuhkan karakter berwawasan lingkungan? Lalu yang ketiga, situasi apa yang telah dapat menumbuhkan karakter berwawasan lingkungan pada murid? Untuk itu, tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama, membuat daftar warga sekolah maupun praktisi pendidikan yang sudah menumbuhkan karakter murid yang berwawasan di lingkungan. Kemudian membuat daftar tentang aset dan potensi yang dimiliki sekolah yang bisa menumbuhkan karakter pada murid tersebut. Ini penting karena kita harus untuk membuat kanvas ini kita harus melihat sisi positif, maka dukungan dari aset dan potensi sekolah yang sudah ada itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, mencari praktik baik yang sudah diterapkan dan berhasil menumbuhkan karakter murid yang berwawasan lingkungan, baik melalui studi literasi maupun melalui edukasi. Kemudian yang keempat, mencari informasi berkaitan dengan situasi apa saja yang mendukung penumbuhan karakter pada murid yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah tahap G. G adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kebijakan baru yang muncul jika terwujud penumbuhan karakter yang berwawasan lingkungan? Maka tindakan yang perlu kita lakukan adalah membuat deskripsi atau gambaran murid yang berkarakter peduli kepada lingkungan. Kemudian membuat daftar pembiasaan baru yang dilakukan oleh murid. Tahap berikutnya adalah C, jabarkan rencana. Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter murid?
bagaimana agar warga sekolah bisa berkontribusi pada penumbuhan karakter yang berwawasan lingkungan pada murid. Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaan pembiasaan baik ini bisa dilakukan? Maka tindakan yang perlu kita ambil adalah satu, membuat daftar pertanyaan tentang karakter peduli lingkungan yang telah dilakukan oleh murid. Kemudian mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Selanjutnya, merancang strategi yang bisa melibatkan warga sekolah dan memanfaatkan aset sekolah. Untuk kapan pelaksanaan yang baik, maka kita bisa lakukan dengan membuat target atau jadwal pelaksanaan. Tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahapan ini, pertanyaan yang muncul, siapa saja yang berperan, bagaimana perannya, dan kapan bisa mengambil peran. Kemudian, bagaimana mengukur penumbuhan karakter yang berwawasan lingkungan telah tercapai. Dan yang penting, bagaimana menjaga komitmen agar karakter peduli lingkungan tetap berlangsung. Tindakan atau penyelidikan yang harus kita lakukan adalah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan warga sekolah. Kemudian melakukan observasi ketercapaian dan membuat laporan. Untuk bisa menjaga komitmen, tindakan yang perlu kita lakukan adalah membuat kesepakatan, tata tertib, atau monitoring. Sahabat, itulah kanvas baja yang saya coba buat, yang saya coba terapkan sebagai bagian dari prakarsa perubahan yang akan nantinya saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.